Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Silver Asia. Kami dari akan pemuk dan penerapannya dengan dosen pembimbing Anissa Hararet SEMAK. Dan berikut nama kelompok ini. Presentasi nama, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk bagian pertama, kita bahas mengenai referensi parsial dan derivatif parsial. Lalu, apa itu derivatif? Derivatif kan seketika dan yang diakibatkan oleh perubahan dari salah satu variabel bebas X, di mana variabel bebas X lainnya dianggap konstan. Simbol dari derivatif parsial adalah huruf kecil delta atau huruf kecil d. Jadi derivatif parsial terhadap X dapat ditulis menjadi delta Y atau dy, atau fxx dan fyy, atau fx aksen dan fy aksen. Proses untuk mencari derivatif parsial disebut diferensial parsial. Teknik diferensiasi parsial ini berbeda dengan aturan diferensiasi fungsi dengan satu variabel bebas. Sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan, yaitu jika y sama dengan fx, maka y aksen sama dengan dy per dx. Sedangkan jika sebelum x, maka turunannya akan lebih dari satu macam pula. Atau jika suatu fungsi memiliki n variabel bebas, maka memiliki sebanyak n turunan. Jika y sama dengan f terhadap z, maka akan terdapat dua macam turunan, yaitu y terhadap x atau y aksen sama dengan dy per dx, dan turunan y terhadap z atau y aksen sama dengan dy per dz. Sebagai berikut, y sama dengan f terhadap xz, maka y aksennya adalah fx terhadap xz sama dengan dy per dx, fz terhadap xz sama dengan dy per dz, dy sama dengan dy per dx kali dx ditambah dy tambah dz per kali dz, dy per dx dan dy per dz dalam butir satu masing-masing dinamakan derivatif parsial. Sedangkan dy per dx kali dx dan dy per dz kali dz dinamakan diferensial parsial, ataupun dy adalah diferensial total. Baik, untuk contoh derivatif parsial akan dijelaskan oleh Kak Fitri. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Dan berikutnya adalah untuk contoh derivatif parsial. Dia merupakan fungsi dari X dan Z, maka akan terdapat dua macam turunan. Yang pertama turunan Y terhadap X atau kita sebut dengan dy per dx, yang hanya suku-suku yang mengandung variabel X yang diperhitungkan. Sedangkan yang tidak dianggap sebagai konstanta atau turunannya adalah 0. Maka hasil dari dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 8xz min 6z kuadrat, yaitu min 8z. Dan yang kedua, turunan Y terhadap Z atau kita sebut dengan dy per dz. Hanya suku yang mengandung variabel Z yang diperhitungkan dan yang dianggap juga sebagai konstanta yang turunannya adalah 0. Dan di sini ada dy per dz sama dengan 10z min 4x kuadrat min 12xz min 8. Hasilnya adalah 10 min 12x. Dan berikutnya derivatif derivatif, di mana fungsi Y di sini ada X pangkat 3 ditambah 5Z kuadrat dikurang 4X kuadrat Z dikurang 6XZ kuadrat ditambah 8Z dikurang 7. Dan turunan Y terhadap X-nya adalah dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 8xz min 6z kuadrat. Sedangkan untuk turunan keduanya terhadap X, yaitu d kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 6x min 8z. Dan turunan keduanya terhadap Z, yaitu d kuadrat Y per dz kuadrat sama dengan min 8x dikurang 12z.
Sedangkan untuk turunan Y terhadap Z-nya, DY per DZ sama dengan 10Z dikurang 4X kuadrat dikurang 12XZ ditambah 8. Hasil turunan keduanya terhadap X adalah D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min 8X dikurang 12Z. Dan turunan keduanya terhadap Z yaitu D kuadrat Y per DZ kuadrat sama dengan 10 min 12X. Untuk selanjutnya, silakan Mbak Indri. Oke, untuk selanjutnya yaitu nilai ekstrim. Nilai-nilai ekstrim atau optimum dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dapat dicari dengan pengujian sampai turunan keduanya. Untuk fungsi Y yang mengandung variabel X dan Z, maka Y akan mencapai titik ekstrim apabila turunan Y terhadap X sama dengan 0 dan turunan Y terhadap Z sama dengan 0. Syarat di atas adalah syarat yang diperlukan agar fungsinya mencapai titik ekstrim. Untuk mengetahui apakah titik ekstrim itu berupa titik maksimum atau titik minimum, dibutuhkannya syarat yang mencukupkan, yaitu yang pertama maksimum apabila turunan kedua Y terhadap X kurang dari 0 dan turunan kedua Y terhadap Z kurang dari 0. Yang kedua minimum apabila turunan kedua Y terhadap X lebih dari 0 dan turunan kedua Y terhadap Z lebih dari 0. Dalam hal turunan kedua Y terhadap X dan turunan kedua Y terhadap Z sama dengan 0. Tak bisa ditegaskan mengenai nilai ekstrimnya. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan untuk Meliana. Oke, terima kasih Kak Indri. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan nilai ekstrim yang pertama. Contoh nilai ekstrim yang pertama dengan fungsi persamaan min plus 10 Z min 45. Nah, mari kita cari untuk fungsi tersebut termasuk titik ekstrimnya titik minimum atau titik maksimum. Untuk turunan pertama Y terhadap X adalah kita hanya menurunkan yang ada unsur X-nya saja, yaitu X kuadrat dan 12X. Untuk Z kuadrat, 10Z, dan 45 tidak ada variabel X-nya, jadi kita anggap 0. Untuk turunan pertama Y terhadap X adalah min 2X plus 12. Min 2X plus 12 sama dengan 0 karena syarat yang diperlukan agar fungsinya mencapai titik ekstrim. Untuk selanjutnya, jadi X-nya adalah 6. Kita turunkan lagi, untuk turunan kedua Y terhadap X adalah min 2. Selanjutnya kita turunkan turunan pertama Y terhadap variabel keduanya, yaitu Z. Sama seperti tadi, kita hanya menurunkan yang ada unsur Z-nya saja. Dan yang tidak ada unsur Z-nya kita anggap 0. Untuk turunan pertama Y terhadap Z sama dengan min 2Z plus 10. Min 2Z plus 10 sama dengan 0 karena syarat yang diperlukan agar fungsinya mencapai titik ekstrim. Jadi nilai Z-nya adalah 5. Turunan kedua adalah min 2. Selanjutnya kita masukkan terhadap persamaan Y-nya tadi. Masukkan nilai X-nya 6 dan Z-nya 5. Jadi Y sama dengan min 6 kuadrat plus 12 dikali 6, min 5 kuadrat plus 10 dikali 5, min 45. Y sama dengan min 36 plus 72, min 25 plus 50, min 45. Dan hasil akhirnya didapat 16. Untuk mengetahui titik maksimum atau minimumnya, yaitu dari turunan kedua tadi. Karena turunan X dan turunan Y terhadap Z adalah sama-sama min 2, berarti kurang dari 0. Karena berarti kesimpulannya titik ekstrimnya adalah titik maksimum dengan Y maksnya adalah 16. Selanjutnya ke contoh ekstrim yang kedua. Fungsi persamaan Y sama dengan 3Q kuadrat min 18Q plus R kuadrat plus 8R plus 5. Mari kita cari untuk fungsi tersebut termasuk titik ekstrimnya di titik maksimum atau titik minimum. Untuk turunan pertama Y terhadap Q, kita hanya menurunkan yang ada variabel Q-nya saja, yaitu 3Q kuadrat dan 18Q. Untuk yang tidak ada variabel Q-nya, kita hiraukan dan dianggap 0. Untuk turunan pertama Y terhadap Q-nya adalah 6Q
min 18. 6Q min 18 sama dengan 0 karena syarat yang diperlukan agar fungsinya mencapai titik ekstrim. Jadi, untuk nilai Q-nya adalah 3. Dan kita turunkan lagi untuk turunan kedua Y terhadap Q adalah 6. Selanjutnya, kita turunkan turunan pertama Y terhadap variabel keduanya, yaitu R. Sama seperti kuadrat dan 8R. Jadi untuk turunan pertama Y terhadap R-nya adalah 28. Sama dengan 0 karena syarat yang diperlukan agar fungsinya mencapai titik ekstrim itu. Jadi untuknya kita dapat 4. Dan kita turunkan lagi untuk turunan kedua Y terhadap R adalah 2. Selanjutnya kita masukkan terhadap persamaan Y-nya tadi. Masukkan Q-nya 3 dan R-nya 4. Jadi fungsi persamaan Y sama dengan 3 kali 3 kuadrat min 18 kali 3 plus 4 kuadrat min 84 plus 50. Y sama dengan 18 min 54 plus 16 min 32 plus 50. Dan hasil akhirnya didapat min 2. Untuk mengetahui titik ekstrimnya, titik maksimum atau minimum, yaitu dari turunan kedua tadi. Karena turunan kedua Y terhadap Q adalah 6, dan turunan Y terhadap R didapat 4. Nilainya lebih dari 0. Karena lebih dari 0, berarti kesimpulannya titik ekstrimnya ada di titik minimum, yaitu dengan Y-min adalah minimasi. Selanjutnya ada Kak Feren. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, masih bersyarat pengganda Lagrange. Jadi metode pengali Lagrange merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan titik ekstrim suatu fungsi berkendala, di mana kendalanya berbentuk sebuah persamaan. Bentuk persoalan dari optimasi fungsi dengan kendala persamaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yakni untuk mencari titik maksimum atau minimum dapat dicari menggunakan rumus Z sama dengan F pada X sama dengan X1, X2, X3, seterusnya hingga Xn. Dengan kendala fungsi G1 terhadap X sama dengan B1 dan fungsi G2 terhadap X sama dengan B2, seterusnya hingga mencapai fungsi GI terhadap X sama dengan BI, di mana I sama dengan 1, 2, seterusnya hingga M. Di mana fungsi F terhadap X adalah fungsi yang hendak dioptimumkan atau fungsi tujuan, dan fungsi GI terhadap X sama dengan BI adalah fungsi kendala atau equality constraint. Untuk menentukan nilai ekstrim dari persoalan tersebut, digunakan pengali Lagrange atau lambda I dengan fungsi kendala ke I dan persamaan fungsi Lagrange-nya, yaitu fungsi L terhadap X dan lambda sama dengan F terhadap X plus sama dengan 1 lambda I GI terhadap X. Fungsi baru Lagrange dapat pula dibentuk dengan cara mengurangkan fungsi yang hendak dioptimumkan terhadap hasil kali pengali Lagrange lambda dengan fungsi kendala. Hasilnya tetap sama, kecuali pada tanda hasil perhitungan lambda. Pengali Lagrange atau lambda adalah suatu variabel tak tentu yang hanya bersifat pembantu. Metode Lagrange ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah, yaitu ingin mengoptimalkan suatu fungsi tetapi terbentur oleh adanya batasan atau kendala. Caranya adalah dengan membentuk sebuah fungsi baru, disebut fungsi Lagrange, yang merupakan penjumlahan dari fungsi yang hendak dioptimumkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendalanya, atau fungsi yang menjadi kendala lambda senantiasa harus diimplisitkan dulu. Misalkan yang hendak dioptimumkan adalah fungsi Z sama dengan F terhadap X dan Y, dengan syarat harus terpenuhi fungsi U sama dengan G terhadap X dan Y, di mana fungsi F terhadap X, Y, dan lambda sama dengan F terhadap X dan Y ditambah lambda G terhadap X dan Y. Nilai ekstrim fungsi F terhadap X, Y, dan lambda
dapat dicari dengan memformulasikan masing-masing lambda derivatif parsial pertamanya sama dengan 0. Sehingga f lambda sama dengan fx ditambah lambda g terhadap f terhadap x, y, dan lambda sama dengan f terhadap y ditambah lambda g terhadap y sama dengan 0. Pengganda Lagrange adalah suatu lambda variabel tak tentu yang hanya bersifat sebagai pembantu. Syarat di atas merupakan syarat yang untuk menghitung nilai ekstrim dari fungsi baru yang dibentuk dan karenanya disebut sebagai syarat yang diperlukan atau necessary condition. Akan tetapi, untuk mengetahui jenis nilai ekstrim tersebut, maksimum atau minimum, masih harus dilanjutkan melalui derivatif parsial keduanya, yang merupakan syarat yang mencukupkan atau sufficient condition. Dalam hal ini, nilai ekstrim tadi adalah maksimum bila turunan kedua f terhadap x kurang dari 0 dan turunan kedua f terhadap y kurang dari 0. Dan titik minimum apabila turunan kedua f terhadap x lebih dari 0 dan turunan kedua f terhadap y lebih dari 0. Untuk selanjutnya, dipersilakan Kak Afandi. Baik, terima kasih. Nah, untuk berikutnya adalah contoh dari metode Lagrange. Nah, misalkan ada kasus, tentukan nilai ekstrim fungsi z, ya, dari fungsi z sama dengan 2x plus 2y dengan syarat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8. Nah, sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, bahwa fungsi ini dengan syaratnya kita masukkan ke dalam fungsi metode Lagrange menjadi f sama dengan 2x plus 2y plus lambda kita kalikan dengan x kuadrat plus y kuadrat min 8 yang didapat dari mengimplisitkan fungsi kendalanya atau syaratnya. Nah, berikutnya akan kita temukan fungsi Lagrange-nya menjadi f sama dengan 2x plus 2y plus lambda x kuadrat plus x y kuadrat min 8 lambda. Nah, agar fungsi tersebut mencapai titik ekstrim, maka turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Maka bila kita turunkan fungsi z terhadap x, kita dapati turunan pertama fungsi z terhadap x adalah 2 plus lambda plus 2x sama dengan 0. Sehingga diperoleh lambdanya adalah min 1 per x. Kemudian turunan kedua z terhadap y kita dapati adalah 2 plus lambda plus 2y min 0. Sehingga diperoleh lambda sama dengan min 1 per y. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa lambdanya itu sama dengan min 1 per x atau min 1 per y. Atau bisa kita simpulkan bahwa x sama dengan y. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi kendalanya untuk menentukan nilai x maupun y-nya. Nah, kita masukkan di sini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8. Nah, karena kalau kita lihat pada yang sebelumnya, kita temukan bahwa x sama dengan y, maka kita dapat simpulkan di sini, kita bisa buat bahwa y kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8, karena x sama dengan y, sehingga didapat 2y kuadrat sama dengan 8, y kuadrat sama dengan 4. Nah, maka y-nya sama dengan plus minus 2. Nah, karena y-nya plus minus 2, sedangkan di sini x sama dengan y, maka x-nya juga bisa bernilai plus minus 2. Sehingga kalau kemudian kita masukkan ke dalam
fungsi Z untuk mencari nilai ekstrimnya, maka kita dapati fungsi Z akan menjadi 2X plus 2Y. Kalau kita masukkan nilai X sama Y-nya, akan didapat 2X plus 2Y sama dengan plus minus 8. Jadi nilai ekstrim Z sama dengan plus minus 8. Nah, untuk membuktikan kita bisa melakukan penyelidikan terhadap nilai ekstrimnya. Nah, yang pertama, jika X-nya dan Y-nya adalah bernilai 2. Sehingga angka pengganda Lagrange-nya adalah sama dengan min 1/2. Itu didapat dari mana? Didapat dari rumus yang di sini. Nah, kemudian kita turunkan ke turunan kedua terhadap X, maka didapat hasilnya adalah 2 kali lambda. Nah, kalau lambdanya ini kita masukkan, maka didapat turunan kedua dari X sama dengan min 1. Nah, ini menunjukkan bahwa turunan keduanya kurang dari 0. Kemudian yang kedua, turunan kedua terhadap Y. Nah, kita dapati hasilnya adalah 2 kali lambda. Nah, sama kita masukkan lambdanya sehingga didapati turunan kedua terhadap Y adalah min 1. Min 1 kurang dari 0. Nah, karena turunan kedua terhadap X maupun terhadap Y adalah kurang dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah nilai maksimum. Dengan nilai maksimumnya adalah 8. Kemudian kita buktikan jika X maupun Y-nya bernilai min 2 atau lambdanya ditemukan adalah sama dengan setengah. Nah, kita masukkan ke dalam turunan kedua terhadap X sehingga didapat 2 kali lambda sama dengan 1. Nah, 1 ini adalah lebih dari 0. Kemudian kita masukkan ke turunan kedua terhadap Y. Didapat juga 2 kali lambda sama dengan 1. Nah, satunya juga lebih dari 0. Nah, karena turunan kedua terhadap X maupun terhadap Y adalah lebih dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah nilai minimum. Dengan nilai minimumnya adalah min 8. Kemudian, next. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai optimasi bersyarat. Ini mengenai pengganda Cantaker. Kalau sebelumnya kan tadi mengenai metode Lagrange, nah sekarang adalah mengenai metode Cantaker. Nah, sekilas pada tahun 1951, H.W. Kant dan A.W. Tucker menemukan suatu teknik optimasi yang dapat dipergunakan untuk mencari solusi optimum dari suatu fungsi yang berkendala tanpa memandang linier atau non-linier yang disebut dengan metode Kharush-Cantaker. Metode Kharush-Cantaker dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan maksimum maupun minimum dengan kendalanya berupa pertidaksamaan. Kalau tadi sebelumnya metode Lagrange itu fungsi kendalanya adalah persamaan, maka dalam metode Kharush-Cantaker fungsi kendalanya berupa pertidaksamaan. Nah, dalam menyelesaikan masalah menggunakan metode Kharush-Cantaker juga diperlukan faktor pengali Lagrange, yaitu lambda. Next. Nah, kelebihan dari metode ini dapat menyelesaikan masalah optimasi dengan kendala pertidaksamaan. Sedangkan kelemahannya adalah dalam penyelesaian masalah dengan metode ini secara analitis memerlukan waktu yang relatif lama karena harus melakukan iterasi berkali-kali atau menghitung ulang berkali-kali apabila tidak memenuhi syarat Kharush-Cantaker. Perbedaan metode Kharush-Cantaker dengan metode Lagrange adalah untuk penentuan nilai optimumnya. Metode Kharush-Cantaker hanya menggunakan satu tahap saja. Sedangkan metode Lagrange menggunakan 2 tahap, yaitu untuk mencari apakah nilainya itu definite negatif atau positif. Nah, untuk berikutnya, saya persilakan untuk Arini bisa menjelaskan. Terima kasih.
Baik, yang selanjutnya adalah syarat metode KKT. Jadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa yang membedakan KKT dengan Lagrange ini adalah di fungsi kendalanya, yaitu di KKT ini fungsi kendalanya berupa pertidaksamaan. Jadi yang pertama contohnya ada di syarat untuk kasus minimasi. Jadi kita diminta untuk meminimumkan fungsi Z di mana fungsi objektifnya ini terdiri dari variabel keputusan X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Dengan fungsi kendala ada sebanyak M buah yang dinotasikan dengan fungsi G di mana berupa pertidaksamaan yang dapat dinyatakan pada persamaan 2, 3, 4, dan 5. Untuk persamaan yang kedua, terdapat turunan fungsi F terhadap X dan juga lambda dari fungsi G sama dengan 0. Lalu yang ketiga ada lambda J, GJ sama dengan 0. Yang keempatnya ada GJ lebih besar sama dengan 0. Dan yang kelimanya ada lambda J lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kasus-kasus yang ditemui nanti ini tidak hanya berupa kasus-kasus minimasi saja, akan ada kasus maksimasi juga. Nah, yang membedakan kasus maksimasi sama kasus minimasi itu ada di pertidaksamaan kendalanya. Kalau di minimasi itu pertidaksamaannya lebih besar sama dengan 0, sehingga nanti fungsi kendala dan pengali kendalanya yaitu GJ dan lambda J-nya lebih besar dari 0 juga. Kalau untuk kasus maksimasi, itu fungsi kendalanya kurang dari sama dengan 0, dan fungsi kendala dan juga pengali kendalanya atau GJ dan lambda J-nya kurang dari 0 juga. Lanjut. Untuk selanjutnya contoh soal untuk metode maksimum menggunakan cara KKT. Jadi diminta untuk memaksimumkan fungsi F sama dengan 10xy min 2,5x kuadrat min y kuadrat dengan fungsi kendalanya G sama dengan G-nya itu X plus Y min 9 kurang dari sama dengan 0. Jadi yang pertama kita turunkan dulu fungsi F-nya terhadap X, turunan fungsi G terhadap X, turunan fungsi F terhadap Y, dan juga turunan fungsi G terhadap Y. Turunan fungsi F terhadap X itu nanti ketemunya 10Y min 5X, untuk turunan G terhadap Y, turunan G terhadap X-nya itu 1, turunan F terhadap Y-nya itu 10X min 2Y, dan turunan fungsi kendala terhadap Y-nya sama dengan 1 juga. Terus yang pertama kita daftar samaan A, ada turunan F terhadap X dikurangi dengan turunan G terhadap X sama dengan 0. Kita masukin tadi 10Y min 5X karena turunan G terhadap X-nya itu ketemunya 1, langsung masukin lambda sama dengan 0. Yang persamaan kedua juga sama, turunan F terhadap Y dikurangi turunan G terhadap Y sama dengan 0. Ketemunya 10X min 2Y dikurangi lambda sama dengan 0. Lalu yang C-nya delta G sama dengan 0. Kita masukinnya lambda X plus Y min 9 sama dengan 0. Nah, jika X plus Y min 9-nya itu sama dengan 0, X-nya nanti ketemunya 9 min Y. Sehingga kita dapat persamaan yang pertama, kita masukin X-nya ke persamaan yang A tadi, 10Y min 5, X-nya dimasukin 9 min Y, min lambda sama dengan 0. Terus ketemunya 15Y min 45, min lambda sama dengan 0. Terus nanti ini ketemunya lambda sama dengan 15Y min 45. Itu jadi persamaan yang pertama. Terus yang kedua, kita masukin X-nya ke 10X kuadrat min 2Y min lambda sama dengan 0. Jadi masukin 10, terus X-nya tadi 9 min Y, min 2Y, min lambda sama dengan 0. Jadinya min 12Y plus 90 min lambda sama dengan 0. Ini nanti ketemunya lambda sama dengan min 12Y plus 90. Terus kita masukin lambda sama dengan lambda, 15Y min 45 sama dengan 12Y plus 90. Terus dipindah ruas, ketemunya 27Y min 135. Terus Y-nya ketemu sama dengan 5. Nah, Y sama dengan 5 ini kita masukkan ke salah satu persamaan lambda. Lambda sama yang dimasukin di sini, yang lambda sama dengan 15Y min 45.
dimasukin y-nya sama dengan 5, 15 kali 5 dikurangi 45, itu ketemunya 30, jadi lambdanya 30. Nah, dengan memasukkan nilai y sama dengan 5 dan lambda sama dengan 30 ke persamaan A dan juga persamaan B, nanti akan diperoleh X-nya sama dengan 4. Sehingga X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5 ini dimasukkan ke fungsi F-nya, yaitu fungsinya yang 10xy min 2,5x kuadrat min y kuadrat. Kita masukin min 10 dikali 4 dikali 5 dikurangi min 2,5 dikali 4 kuadrat min 5 kuadrat. Nanti ketemunya hasilnya 135. Untuk contoh soal yang selanjutnya akan diterangkan oleh Kak Lina. Selanjutnya, selain menggunakan metode untuk secara langsung seperti contoh soal yang tadi, kita juga bisa menggunakan metode Lagrange modifikasi. Jadi contohnya, minimumkan fungsi dengan parameter X dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi XY ditambah 2Y kuadrat terhadap kendala X tambah Y lebih besar sama dengan 8. Dengan menganggap kendala pertidaksamaan berlaku sebagai sebuah persamaan, yaitu X tambah Y lebih besar sama dengan 8 menjadi X tambah Y sama dengan 8, maka berdasarkan metode Lagrange modifikasi, dimasukkan fungsi yang pada soal tadi, X kuadrat kurang XY tambah 2Y kuadrat, dikurang lambda dikali dengan kendala yang ada pada soal tadi, maka didapatkan hasilnya fungsi dengan parameter X, Y, dan lambda sama dengan X kuadrat dikurang XY ditambah 2Y kuadrat kurang lambda X dikurang lambda Y ditambah lambda 8. Kemudian dari fungsi yang telah didapatkan tadi diturunkan terhadap X, maka didapatkan turunan fungsi terhadap X-nya adalah 2X kurang Y dikurang lambda sama dengan 0. Dari hasil yang didapatkan tadi, lambdanya bisa dipindah ruaskan menjadi 2X kurang Y sama dengan lambda yang akan menjadi persamaan pertama. Kemudian diturunkan juga fungsi terhadap Y, maka didapatkan hasilnya 4Y kurang X sama dengan lambda yang akan menjadi persamaan kedua. Kemudian setelah mendapatkan persamaan pertama dan kedua, maka perlu disubstitusikan persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya. Menjadi 2X kurang Y sama dengan 4Y kurang X. Kemudian, min Y dipindah ruaskan ke kanan dan min X dipindah ruaskan ke kiri. Maka didapatkan 3X sama dengan 5Y. Kemudian, 3 pada 3X itu dipindah ruaskan ke kanan menjadi X sama dengan 5/3Y. Kemudian setelah didapatkan nilai X-nya, dimasukkan nilai X-nya ke dalam kendala yang tadi X tambah dengan 8, maka 5/3Y tambah Y sama dengan 8. Maka didapatkan hasilnya Y sama dengan 3. Karena nilai X-nya tadi masih ada mengandung nilai Y, maka kita perlu memasukkan nilai Y sama dengan 3 ke dalam 5/3Y, maka didapatkan nilai X-nya sama dengan 5. Kemudian setelah nilai X dan Y-nya didapatkan, maka kita perlu memasukkan nilai X dan Y-nya ke dalam fungsi pada soal tadi. Maka didapatkanlah lambdanya sama dengan 7. Selanjutnya, dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai suatu keadaan terjadi dipengaruhi oleh banyak variabel. Hal ini tentu perlu untuk menghitung berapa besar pengaruh tersebut, serta bagaimana tiap-tiap variabel tersebut perlu dikondisikan agar bisa menghasilkan keadaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Konsep diferensial fungsi majemuk dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, dari kami memberikan saran, mengingat konsep diferensial fungsi majemuk melibatkan banyak variabel, maka kami menyarankan dalam penerapannya bisa diperhatikan secara lebih hati-hati untuk setiap variabel yang ada, serta tiap-tiap rumus derivatif parsialnya. Selanjutnya akan dikembalikan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami. Selebihnya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.